tingkat polisinya nih enggak benar. Bukan soal solusi. Mahfud MD soroti kasus Vina Cirebon, diduga ada sosok perwira, tunggangi, Ibtu Rudiana di balik kasus. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim dikutip dari Intens Investigasi yang tayang pada Senin, 17 Juni 2024. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Kalau seorang itu ini hanyalah ditekan. Jadi ada faktor intelektual kemungkinan seorang perwira yang bermain di sini, jelas pungkasnya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D, A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Ini kriminal jahat. Di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat. Yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya enggak benar. Ini kejahatan, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.